salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Felicia Lala, guru sejarah di SMA Negeri 1 Larantuka. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Flores Timur. Jadi di siang hari ini saya akan melakukan melengkapi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di siang hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Helga. Selamat siang Ibu Helga. Selamat siang Ibu Fili. Oke, baik, jadi di siang hari ini kita akan melakukan diskusi pra observasi ya, sebelum sebentar kita masuk ke kelas untuk melakukan observasi pembelajaran. Oke. Jadi tujuan saya melakukan diskusi pra observasi ini adalah untuk sebentar kita akan sama melihat pembelajaran yang dilakukan di kelas, proses pembelajarannya seperti apa, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu di kelas. Oke. Jadi sebentar Ibu akan melakukan observasi di kelas berapa, Bu? 11C3. Oke, 11C3. Sebentar ya, setelah kegiatan ini kita langsung observasi kelas ya. Oke, jadi hari ini hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024, mata pelajaran PJOK ya. Betul. Oke, baik, jadi dalam pembelajaran sebentar nih, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai di kelas nanti? Oke. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan mampu atau dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil rancangan gerakan. Setelah itu menerapkan hasil rancangan tersebut, yaitu pada materi bola voli, permainan bola voli khususnya pada teknik passing bawah dan passing atas. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah berkaitan dengan materi pembelajaran bola voli berkaitan dengan indikatornya, yaitu tentang passing bawah dan passing atas. Iya. Oke. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan apa yang akan Ibu hendak capai dalam pembelajaran? Oke. Area pengembangan yang ingin saya capai di sini, yang pertama, keterampilan peserta didik melakukan gerak passing bawah dengan passing atas. Lalu yang kedua, keterampilan kolaborasi, keterampilan sosional emosional khususnya manajemen diri, lalu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah budaya positif. Oke, jadi area pengembangan yang hendak dicapai tadi yang Ibu sampaikan, pertama keterampilan gerak ya, di mana anak-anak melakukan gerak passing bawah dan passing atas, kemudian keterampilan kolaborasi dalam kompetensi sosial emosional ya, secara khusus manajemen diri, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif di kelas. Oke. Nah, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan ini? Oke. Di sini strateginya yang pertama, peserta didik melakukan praktik gerak passing bawah dan passing atas tadi secara berkelompok. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah saya menyediakan proses, di dalamnya ada 3 aktivitas pembelajaran. Selanjutnya untuk keterampilan sosial emosional manajemen dirinya, peserta didik secara mandiri dapat mengatur diri sendiri ketika melakukan aktivitas pembelajaran dalam kelompok. Dan yang terakhir, guru menyampaikan pengarahan dengan baik. Jadi di sini akan saya arahkan anak-anak dengan baik, sesuai dengan budaya positif atau kesepakatan kelas yang sudah kuat. Oke, jadi strategi yang Ibu persiapkan ini ada 4 ya. Yang pertama, praktik, di mana siswa melakukan gerak ya, gerakan sesuai dengan gerakan passing bawah dan passing atas. Kemudian 3 aktivitas pembelajaran sesuai dengan apa yang dipilih nanti oleh siswa di saat mereka belajar nanti.
kemudian dari kompetensi sosial emosional tentang manajemen diri ya, dimana siswa itu tadi bilangnya mereka mandiri dalam mengelola dirinya untuk bekerja sama ya, kolaborasi dengan kelompok. Kemudian dari penyampaian atau pengarahan ibu yang akan mengarahkan siswa secara baik di saat pembelajaran nanti. Oke, jadi dari keempat strategi pembelajaran yang ibu siapkan tadi nih, kira-kira dalam observasi nanti sebentar di saat saya melihat ibu mengajar dengan siswa di kelas, bagian mana yang ingin ibu perhatikan, saya perhatikan dalam observasi atau apa yang butuh untuk perhatian khusus dalam pembelajaran nanti? Oke, terima kasih. Yang saya ingin ibu lebih perhatikan di dalam pembelajaran ketika melakukan observasi pembelajaran saya nanti pada bagian keterampilan sosial emosional manajemen diri dari peserta didik dan pada diferensiasi prosesnya. Oke, berarti lebih khusus ke keterampilan sosial emosional diri, yang manajemen diri tadi ya. Kemudian dari diferensiasi proses. Jadi dua hal itu yang lebih khusus ibu inginkan supaya saya perhatikan perhatian lebih ya. Oke, baik. Saya senang sekali. Jadi saya punya sedikit catatan ya ibu dari modul ajar atau RPP yang sudah ibu buat, sudah ibu rancang tadi untuk nanti sebentar diterapkan di kelas. Mungkin dari ketiga diferensiasi ini, apakah dia proses, apakah dia konten ataupun dia produk, kita usahakan untuk kita maksimalkan, walaupun secara khusus nanti saya akan lebih khusus memperhatikan tentang diferensiasi prosesnya. Oke. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi sampai kita ketemu di kelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nina bisa tolong ibu untuk memimpin barisan sekaligus memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa sesuai doa yang saya bawakan. Berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkata dari kami jalan dari rumah hingga ke sekolah ini. Sekarang saya mau melakukan kegiatan belajar mengajar. Semoga apa yang kami lakukan bisa berguna bagi kita semua. Yang mengucapkan puji dan berkat dalam masalah ini. Tuhan. Silakan kembali ke yang lain, silakan duduk. Maju lagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi bola besar atau permainan infansi, yaitu bola voli. Ada yang tahu teknik dasar di dalam permainan bola voli itu ada apa saja? Passing, mes, block. Sudah? Oke. Jadi dari macam-macam teknik dasar permainan bola voli tadi, kita akan mempraktekkan dua teknik dasar yang ada dalam bola voli. Yang pertama, passing bawah, yang kedua, passing atas. Jadi ibu harap selesai pembelajaran ini kita bisa merancang gerakan sekaligus menerapkan gerakan passing bawah dan passing atas pada bola voli. Sebelum kita melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, alangkah baiknya kita melakukan
pemanasan terlebih dahulu. Silakan Nino pimpin kita pemanasan. Tentang tangan. Turunkan tangan, bro. Geser ke kanan. Buka, bro. Kanan. Hadap kanan, bro. Tentang tangan, bro. Sudah, ada? Bro. Hadap kiri. Kanan kiri, bro. Buka kaki selebar bau. Kaki tangan. Gerakan. Tinggal itu secara bertama. Jangan. Bawah. Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Balas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, terima kasih Nino. Silakan kembali ke tempat. Eben. Oke, kita akan melakukan satu permainan nih. Dimulai dari orang paling depan. Jadi bolanya di belakangnya. Lurus ya tangan ini lurus. Akan terima dan lurus tangannya. Sudah? Nah. Ambil. Nah. Begitu kan kameran? Terakhir. Sudah, siap. Lurus. Nah, lurus. Nino. Oke, siap. 1, 2, 3. Pelan. Ya. Sudah. Yang jatuh kelompoknya Emon. Oke, sudah satu kali. Nanti dari semua permainan yang kita buat, yang kalah kita hukum bernyanyi. Ulang lagi. Oke, siap. Yang kedua.
Yang kedua, over dari sebelah kanan. Jadi ini ambil. Ya, nah, nanti begitu saya di orang belakang, bawah badan, lanjut sampai kembali ke orang paling depan lagi. Ya, oke siap, 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 siap. 1, 2, 3. Balik badan. Sekarang yang ketiga, Belanda kedua ini satu-satu, satu kali kalah, satu kali kalah. Yang ketiga dari bawah, yang orang belakang ambil. Jangan lempar, bola tidak boleh jatuh ke lantai. Begitu sudah orang di belakang, semuanya balik badan. Nah, kembali. Oke. Jadi begitu kan saya ajar langsung balik badan. Siap, siap. Siap. Siap, siap. Siap. 1, 2, 3. Tidak boleh jatuh, tidak boleh jatuh. Balik badan ini, balik badan, balik badan. Balik badan, balik badan. Oke, silakan bernyanyi apa saja teman-teman. Kalau kalian salah, saya kasih dengan dia di mana? Semua. 1, 2, 3. Oke, teman-teman juga yang satu. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita berpindah. Ya, ada. Simpan bola. Bola masing-masing ya. Kelompok 1 tadi di mana? Ya, sini lagi. Boleh. Supaya tempatnya lagi. Ya, kelompok 2 di mana? Oke, misalnya dia itu yang paling belakang, dan di paling belakang silakan dirancang di situ gerakan passing bawah, tahapan gerakan passing bawah dengan passing atas. Jadi rancangan gerakan passing bawah dan passing atas di kolom jawaban. Ya, oke silakan. Kalau sudah, maka kita langsung akan terapkan di lapangan. Tahapan prosesnya. Ya, yang pertama posisi badannya seperti apa, tangan, pandangan, posisi kaki seperti apa. Silakan dituliskan di situ, dirancang. Setelah itu, kalau sudah selesai, langsung turun ke lapangan, ambil satu bola, diterapkan ke dalam 3 aktivitas yang sudah ada di dalam ini. Oke, kelompok 4. Bagaimana? Silakan langsung ditulis kalau sudah dapat tahapannya. Yang pertama, apa dulu? Yang kedua, atau kalian boleh melihat video gambar, dan itu kalian bisa
merancang kira-kira gerakannya seperti apa. Kalau sudah langsung ke lapangan ambil bola, terapkan ke dalam 3 aktivitas tadi. Kelompok 2 emang sementara kalau sudah merancang langsung ke lapangan ambil bola. Lalu terapkan di 3 aktivitas yang tidak ada di LKPD. Kelompok 1 bagaimana? Sementara boleh melihat video juga, melihat gambar juga, pokoknya intinya dari semua itu kalian langsung merancangkan bagaimana tahapannya melakukan passing bawah dan passing atas. Mungkin dimulai dari posisi badannya seperti apa, posisi tangannya, perkenaan bolanya bagaimana. Kalau sudah langsung ke lapangan ambil bola, terapkan dalam 3 aktivitas. Ditanyakan bagaimana? Aman? Bisa agak cepat sedikit? Kita akan melakukan rancangan, tuliskan rancangan gerakan passing bawah bagaimana, passing atas bagaimana, supaya itu diterapkan ke dalam 3 aktivitas. Bagaimana Imam? Bagaimana satu? Nanti diterangkan ke dalam aktivitas itu yang sudah dituliskan itu tadi. Langsung ke aktivitas yang satu tadi. Sudah langsung ke aktivitas yang pertama. Ya di dalam tuangkan ke dalam aktivitas yang pertama tadi tahapannya. Sekarang ambil bola di lapangan. Oh memang tugasnya. Sudah.
Sudah. Yang sudah silakan langsung. Sudah. Oke, bagus sekali kelompok 3. Masih diterangkan ke dalam aktivitas 1. Untuk aktivitas 1, nah rancangannya diterapkan ke dalam aktivitas yang pertama. Ya, seperti yang sudah ada. Ya, silakan. Oke, ambil bola, diterapkan ke aktivitas 1. Ya, langsung. Oke, ya. Bukan dipoi. Aktivitas pertama dulu. Dari bawah ke kiri, dari orang balik sampai temannya. Ya, bergantian. Atau satu, nah setengah-setengah itu disimpan di bawah dulu Epeng. Ini tidak apa-apa di sini. Nah 3 orang dari sini, Epeng di sini, tidak apa-apa. Jalan. Seperti rancangan yang sudah dituliskan tadi, tangannya harus bagaimana? Ya. Oke. Kembali. Lanjut. Semua mencoba. Sama saja. Semua mencoba. Ya. Oke. Lurus tangannya. Kembali. Jumpa lagi. Ya. Terus. Ya, lewat orang. Taruh saja kertasnya. Setelah dibaca aktivitasnya, disuruh apa, ditaruh kertasnya, baru dipraktekkan bersama-sama. Ya. Dibagikan 2 saja. 3 orang di sini, ditaruh dulu kertasnya. Ini sudah aktivitas yang pertama ya. 2 orang di sana laki-laki. Tidak, laki-laki di sana. Kalian di sana. Nah, berbalik lurus begini di depan. Nah, satu. Harita. Iya. Emon di belakangnya. Berjalan ke arah sini sambil passing bawah. Ya, lurus. Oke. Langsung angkat. Lagi. Pelan-pelan. Lurus. Ya. Ambil. Oke, giliran Emo, nanti kalau passing bawah sudah ganti atas ya, seperti ini. Ya. Oke, silakan. Sudah aktivitas berapa? Yang kedua, oke. Aktivitas yang kedua, berhadapan-hadapan. Jangan melingkar, jadi iya. Oke. Ganti-gantian, passing atas, passing bawah. Ya. Oke. Ya, tangan lurus tadi ditulis di situ, tangan lurus. Oh, berarti dicoba lagi, tangannya lebih lurus lagi. Nah, lurus. Oke. Ya, terus. Paling atas, paling bawah, begitu terus. Oke.
Ya, Nino, passing atas dengan passing bawah Nino. Iya, ambil lagi bolanya. Passing bawah, passing atas. Terima kelompok satu orang di tengah untuk membantu. Ini dilanjutkan. Itu karena tidak apa lanjutkan kita sebentar belajar bersama-sama. Ya. Oke, sudah cukup. Silakan. Bolanya dikumpulkan. Bolanya dikumpulkan. Kembali ke tempat di atas tadi tuh. Betul. Kalian bawa nama kelompok, nama anggotanya siapa-siapa. Setelah itu nanti dikumpulkan alfabetnya. Oke, silakan. Pegang satu-satu, silakan. Diskusi. Beri saja kesulitannya di mana. Semua ada lima batu, dua batu, dua satu-satu. Dan ini satu-satu. Terima kasih. Oke, sabar. Duduk dengan kelompoknya seperti tadi. Duduk dengan tembok. Jangan duduk dengan ya. Kasih yang belum dapat oke, cepat sudah. Duduk dengan kelompoknya. Tidak yang kamu dulu, naik dulu. Oke, sudah. Oke, silakan. Silakan mendengarkan ibu. Sudah, ibu sudah membagikan lembaran refleksi di situ dari apa yang sudah kita lakukan barusan di lapangan. Jadi di situ silakan menuliskan kesulitan yang sering dialami, apa kesalahan yang sering kalian buat, apa lalu cara memperbaikinya bagaimana. Boleh salah satu orang di passing bawah mengalami kesulitan di apanya? Oke, tangan terlalu tinggi, selalu terbuka, tidak lurus tangannya, susah untuk lurus. Lalu yang di atas, kesulitannya apa saja tadi? Cara mendorong bola karena jari-jarinya belum terlatih, belum terbiasa. Oke, cara
bermain ini adalah dengan cara oke, berlatih terus ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana passing bawah dan passing atas pada olahraga bola voli. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita kumpulkan tugasnya. Kumpulkan semua kumpul dulu tugas refleksi yang sudah dituliskan, silakan dikumpulkan. Oke, semua terima kasih untuk kelompok 1 sampai 4 kalian luar biasa sekali hari ini. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Ya, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita pendinginan sedikit, kita silangkan kedua kaki kiri di depan. Ya, setelah itu lemaskan kedua tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balas. Kaki kanan yang di depan. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sudah. Ini bisa pimpin doa penutup. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa seiring doa yang saya tahukan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau dari tadi pembelajaran hingga akhir pembelajaran ini. Sekarang kami mau beristirahat. Jaga dan lindungilah kami selalu dalam yang Tuhan kami dipuji kita dalam masa berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Jalan lalu nih. Sebelas CC ya pada hari Rabu kami lalu.
rekonsiliasi proses sudah terlibat, anak-anak terlihat dengan jelas karena dalam kelompoknya masing-masing mereka melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan kelompok mereka masing-masing. Sedangkan untuk KSIP di pengembangan manajemen dirinya saya merasa kurang maksimal yang dilakukan oleh istri tadi. Jadi berarti kalau dengan diferensiasi proses ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan oleh ibu. Jadi seperti ibu tadi bilang bahwa sudah maksimal karena di dalam kelompok itu anak-anak sudah melakukan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi masih kurang pada manajemen diri KSE, bagian manajemen diri ini masih kurang. Jadi masih butuh pencapaian lagi ya, meningkatkan kemampuan mereka terkait dengan manajemen diri. Apa yang membuat sudah ibu menilai Saya menilai dari proses pembelajaran yang terjadi, khususnya dari kegiatan diskusi kelompok yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan atau kesiapan belajar dari masing-masing kelompok, di mana mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang merancang, menerapkan, melakukan dan mengevaluasi keterampilan gerak permainan bola voli khususnya passing bawah dan passing atas. Sedangkan di KSE-nya yakni pada kompetensi manajemen diri masih ada anak yang tidak mampu mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ada kaitannya juga dengan kompetensi kesadaran diri, di mana anak masih terpengaruh emosinya ketika menanggapi pendapat atau ide dari temannya. Oke, berarti dari nilai atau referensi yang aku sampaikan tadi bahwa ibu menilai proses pembelajaran dan diferensiasi dalam ini diferensiasi proses ya itu sudah berjalan dengan baik, tapi KSE menuju diri yang masih belum menunjukkan maksimal lagi, apalagi dalam masalah pengelolaan emosi, di mana anak itu berdiskusi dengan temannya seperti itu ya. Nah, sangat luar biasa sekali apa yang sudah ibu sampaikan dan ibu sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini saya selaku peserta ketika saya melihat sama-sama dengan ibu saat pembelajaran ini, juga saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penilaian itu ya. Jadi di sini benar seperti yang ibu sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi proses sudah terlihat. Saya sendiri memastikan bahwa dalam diskusi kelompok itu anak-anak sudah sangat maksimal. Dari hasilnya mereka sudah bisa melakukan gerak yang sangat baik, apakah itu gerak passing atas ataupun gerak passing bawah. Dan memang benar juga bahwa ada anak yang masih emosinya tidak stabil karena ketika teman yang memberikan pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat dia, dia seperti membantah dan sepertinya menolak. Nah, ini bahkan masih terpancing emosinya untuk menerima pendapat dari temannya tersebut. Oke, jadi, nah selanjutnya nih sebagai tindak lanjut rencananya bagaimana kira-kira ini? Apakah mau mengembangkannya atau bagaimana dengan cara apa kira-kira? Dari hasil refleksi saya sebagai tindak lanjutnya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih dengan teman dan menyiapkan beberapa pembelajaran yang menarik seperti media yang menarik seperti video, PowerPoint, lalu bahan ajar di peralatan yang lebih bervariatif lagi. Selain itu saya juga akan mendampingi siswa lebih maksimal lagi agar bisa mengontrol mereka saat melakukan diskusi kelompok dan bisa memberikan pemahaman agar mereka dapat mengendalikan emosi dan menerima menghargai pendapat temannya yang lain, saling menghargai pendapat teman-teman yang lain. Oke, baik. Jadi sebagai tindak lanjut itu akan menyiapkan materi yang lebih menarik lagi ya supaya mungkin bisa menyenangkan bagi anak-anak, kemudian lebih aktif lagi.
belajar dan bisa secara khusus itu mendampingi anak-anak supaya mereka bisa dikasih pemahaman ya, supaya mereka punya emosi itu dapat mereka kendalikan. Baik, jadi saya harap setelah Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas ini sudah dapat informasi tingkatan yang ingin Ibu capai. Nah, di akhir diskusi ini apa yang Ibu dapat kira-kira dari diskusi yang sudah kita lakukan sekarang? Terima kasih dari Ibu. Saya merasa sangat senang setelah melakukan diskusi ini. Jadi melalui diskusi ini saya bisa menilai diri sendiri, jadi merefleksi diri sendiri tentang pembelajaran yang kemarin saya sudah lakukan. Dan tentunya setelah melakukan refleksi ke depannya saya tahu apa yang menjadi kekurangan saya dalam pembelajaran. Dan sehingga nantinya akan saya tingkatkan lagi khususnya di KSD pengendalian diri pengendalian emosi pada diri peserta didik. Baik, jadi luar biasa sekali. Kedepannya Ibu akan memperbaiki atau lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi diskusi ini sangat luar biasa sehingga kedepannya pembelajaran semakin menyenangkan lagi bagi siswa peserta ini. Saya harapkan saya menunggu informasi selanjutnya ya. Kira-kira apakah anak-anak yang nantinya siap mungkin kelas 11 C3 ini ya, mereka bisa mengalami peningkatan sampai juga pembelajaran yang semakin dilakukan. Baik, terima kasih sudah diskusi dengan saya. Terima kasih sudah melakukan observasi pembelajaran. Semoga kedepannya kita akan kembali bertemu dalam kegiatan